101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Ya, tentunya ya di sore hari ini kembali ya bersama saya RD Sam dalam program Smart Community. Nah, di sore hari ini menjelang petang tentunya sekarang pukul 17.00 dan selama sejam kita akan bersama ya. Dan tentunya ya saya ingin mengucapkan juga untuk teman-teman yang ada di rumah ya, smart listeners and viewers, hati-hati Ki di jalan. Dan sekarang kayaknya ini udah jam-jam pulang ya, dan di jalan ini pasti macet, selalu Ki sedia jas hujan. Pokoknya selalu lengkap ya, surat-surat, jas hujan, pokoknya apapun ya buat keamanan dan keselamatan. Dan baik, seperti biasa saya tidak sendiri di sini. Pada pukul 5 hingga pukul 6 kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang tentunya ini keren abis ya. Dan komunitas yang satu ini komunitas yang memang istilahnya punya dampak yang luas terhadap masyarakat, dan merupakan komunitas yang menyatukan perbedaan atau kebinekaan seperti itu. Walaupun berbeda tetap satu jua. Tapi kira-kira apa ya? Saya penasaran ya. Oke, pasti smart listeners dan viewers yang ada di rumah juga penasaran ya. Kalau begitu kita langsung saja say hello dengan komunitas yang satu ini, komunitas Mahaba Institute for Peace and Goodness ya, disingkat MIPG. Halo. Boleh dipakai mic-nya? Oke. Oke, baik, 1, 2, 3 yang kompak semua. Halo. Halo. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman dari MIPG? Gimana kabarnya? Baik. Baik. Baik ya. Yes. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Sehat-sehat ya. Great ya. Great. Seperti itu. Dan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini dan jelang petang yakni MIPG, Institusi Cinta. Wow. Institusi cinta kayak gimana tuh ya? Mungkin semacam wadah di mana kita bisa menebarkan cinta ya, kasih ya, seperti itu, kebaikan, dan kayaknya masih banyak. Pokoknya kalau gitu daripada penasaran, kita langsung saja ulik ya komunitas Mahaba Institute for Peace and Goodness. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Asik. Oke, sebelum kita lebih jauh ya bertanya ya menjelaskan mengenai MIPG itu sendiri ya sedalam-dalamnya Ci. Oke, boleh kita kenalan dulu satu persatu nih. Dijelasin dari sana dulu deh. Nama ya, kemudian udah berapa lama nih di MIPG dan posisinya apa? Itu sebagai apa maksudnya? Okay. Boleh silakan ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo teman-teman semuanya yang ada di studio maupun yang ada di rumah yang sedang melihat siaran langsung ini. Perkenalkan, nama saya adalah Inditi Amanda. Saya akrab dipanggil Indi. Posisi saya di MIPG sebagai pengurus harian, yaitu sebagai sekretaris. Kemudian sudah berapa lama saya bergabung di MIPG? Saya bergabung di MIPG itu sejak tahun 2022 akhir kalau nggak salah. Ya. Okay. Kemudian saya mengikuti Peace Camp di MIPG itu saat tahun lalu. Ya, saya masuk dalam mengikuti Peace Camp MIPG yang kelima, angkatan kelima. Seperti itu Kak. Oke, jadi mungkin saya pengen garis bawahi lagi. Jadi Peace Camp di sini maksudnya adalah camp damai ya. Seperti itu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, smart listeners. Mungkin supaya lebih diakuratin lagi ya, Peace PHC ya, Peace ya. Peace Camp kayak gitu smart listeners. Oke, selamat datang. Ya. Indi Kak. Indi, bukan Barens ya, Baren. Bukan. Indi belakangnya pakai Y. Oke, Indi, selamat datang Indi. Iya, Selanjutnya silahkan. Baik, terima kasih Kak. Selamat sore. Sore. Baik, perkenalkan nama saya Arum Madiktianingrum, biasa dipanggil Arum. Saya bergabung ke MIPG ini dari tahun 2021. Oke. Awal, terus ikut kegiatan Peace Camp itu 2021 akhir yang diadakan campnya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa Peace Camp ini adalah sahnya ya? Iya, betul. Sahnya orang atau member masuk ya? Iya. Oke, udah mulai dapat benang merahnya walaupun sedikit ya, smart listeners. Baik, selamat datang Arum ya. Oke, selanjutnya. Ya, halo semuanya. Saya Ruben Lewi Eldero ya. Saya di MIPG ini
duduk sebagai HRD. Ya. Wow, Human Resource Department. Ya, karena spesialisasi saya ke situ ya, karena memang Oke. saya juga dikenal sebagai motivator, public speaking dan kepemimpinan global dari Ben Lewis Public Speaking. Jadi saya aktif di dua komunitas. Berarti yang ini ya, yang memfilter anggota-anggota atau member yang masuk ya, bukan yang memfilter, menyeleksi. bukan memfilter karena kita ada komunitas terbuka. Oke. Lebih tepatnya meletakkan di mana seseorang sesuai bakat dan minatnya. Oke. Jadi memposisikan ya masing-masing ya. Yes, karena Seperti kita itu. percaya bahwa semua orang itu punya minat yang berbeda, kelebihan yang berbeda, dan kalau kita gabungkan dengan ramuan cinta, maka itu Asik. menjadi talenta yang luar biasa. Berarti ini masuk di MIPG nih nggak berat ya? Seperti itu pasti nggak berat ya? Sangat tidak berat. Sangat tidak berat ya? Malah kita jamin sangat menyenangkan. Oke. Seperti Baik. itu. Panggilannya siapa? Saya dipanggil Kak Ruben. Kak Ruben. Ya, seperti Oke. itu. Halo Kak Ruben ya. Halo. Selamat datang Kak Ruben. Selanjutnya? Baik, Shalom, selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Ben Eruntunu, biasa dipanggil Ben. Ya, saya bergabung di MIPG itu sejak Peacecamp kelima juga. Itu Tapi tahun saya berapa tuh? Sama. Peacecamp baru-baru ini. Oke, baru. Ya, jadi saya salah satu juga pengurus harian di Peacecamp, di MIPG ini. Ya. Pengurus harian juga. Ya, Sama dengan Indi ya. ya, betul. Oke. Ben. Ben. Oke, welcome Ben. Ya, selanjutnya. Oke, selamat Ini sore. mukanya kayak nggak smart asing. listener. Ya, ini kedua kalinya saya di sini. Oh, pantas ya. Pantas ya. Jadi komunitas berbeda. Oke, silakan lanjut. Oke, jadi smart listener, perkenalkan nama saya Irfan. Mhm. Saya aktif di MIPG, menjabat sebagai pengurus juga. Mhm. Lebih tepatnya pengurus harian, ketua harian gitu. Ketua harian. Pengurus Ya. harian, Kalau ketua harian. Tadi Indi sekretaris, Aha. Arum Bendahara, Mhm. Kak Ruben HRD. HRD, Ben ini Mhm. anggota pengurus harian, Oke. saya ketuanya. Oke, kalau yang berdiri di sana siapa? Oke, tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Oke, Mahaba ya, MIPG, Mahaba Institute Peace. For peace and goodness. Oke, itu ya. Baik, mungkin siapa nih yang bisa, mungkin Kak Ruben dulu yang boleh jelasin MIPG itu sebetulnya apa sih ya? Mungkin smart listeners kalaupun misalnya tahu artinya ya sebatas menerjemahkan aja Ya. kan. Tapi yang sebenarnya MIPG ini apa Ya. dan sejak kapan terbentuk? Iya, jadi MIPG sebenarnya itu terbentuk 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun Kita yang baru-baru lalu. merayakan 9 tahun. Mhm. Dulu namanya Mhm. Makassar International Peace Generation. Gitu. Oke. Tapi karena kita udah berkembang Mhm. dan kita merasa kok perkembangannya demikian cepat dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, akhirnya diputuskan untuk menjadikannya sebagai institut seperti itu. Dan kebetulan yang memberi nama itu Sam ya. Ya, sekarang Oke. foundernya kita ada di Australia. Luar biasa. Jadi bolehlah dikatakan MIPG ini udah go internasional lah. Oke. Seperti itu. Nah, boleh tahu visi dan misi atau tujuannya seperti itu? Ya, tujuannya sederhana kan, bagaimana menciptakan dunia ini penuh kedamaian. Mhm. Karena dengan kedamaian itu kita bisa berkarya. Mhm. Ya kan, seperti itu. Bisa kita bayangkan ya, kalau suatu daerah itu punya potensi, ekonominya bagus, tetapi tidak damai, Mhm. ekonomi bisa stop. Oke. Ya kan, segala macam talenta juga tidak berkembang. Jadi ini Oke. penting banget seperti itu. Tapi kita juga nyadar bahwa setelah kita berdamai, kita juga perlu diberdayakan. Oke. Nah, oleh karena itu di MIPG kita punya kegiatan tuh lengkap. Jadi ada pemberdayaan, ada kampanye perdamaian, kemudian ada juga pengembangan segala macam talenta-talenta dari anggota seperti itu. Dan kita juga mengakomodasi segala macam bentuk kegiatan, baik itu secara independen ataupun juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Dalam Jadi dan bisa luar negeri loh dikatakan, ya. wow, Iya. dalam dan luar negeri. Jadi bisa dikatakan bahwa MIPG ini adalah sebuah komunitas, bisa dikatakan besar ya, Iya. komunitas besar, perdamaian dan keberagaman, Yes, seperti itu ya. seperti itu. Dan kalau kita berbicara mengenai perdamaian dan keberagaman, ini sangat
sangat banyak di dalamnya ya kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, sebelum kita ke kegiatan ya seperti itu, boleh tahu udah berapa cabangnya dari MIPG ini di seluruh Indonesia? Ini kalau bicara cabang ini agak unik ya, karena kami secara resmi nggak punya cabang-cabang, tapi kami punya anggota yang punya potensi untuk melakukan kegiatan di berbagai titik di Indonesia. Ya, karena sekali lagi MIPG ini kan satu komunitas yang terbuka. Itu bukan milik segelintir orang, tapi semuanya seperti itu. Jadi kita berharap dengan sifatnya yang terbuka ini, virus-virus perdamaian itu bisa dengan mudah menguasai Indonesia sehingga Indonesia dikenal di level global sebagai negara yang damai seperti itu. Baik. Jadi kalau base camp di Makassar ya, seperti itu, dan untuk kegiatan-kegiatannya ini fleksibel ya, bisa diadain di mana aja ya, seperti itu ya Kak Ben ya. Oke, Kak Ben, ini Ben Ruben. Kak Ben ya. Oke, baik. Saya mungkin ke Irfan dulu deh. Irfan, kenapa sih masuk ke MIPG? Kan kalau nggak salah kan komunitasnya banyak nih ya, sibuk banget. Kenapa masuk ke MIPG gitu? Saya bercerita awal masuk MIPG ya. Jadi awal masuk MIPG itu semester 3 waktu itu, semester 3. Saya diajak sama teman. Van, ayo kita masuk ini. Teman apa temen? Teman. Oke. Saya diajak teman. Ada peace camp di Malino kiranya. Ini peace camp bahasa Inggris gitu. Nah, saya ikut. Loh, kok ini nggak ada yang berbahasa Inggris di sini, di kegiatan itu? Maksudnya mungkin mikirnya English camp kayak gitu ya? English camp. Kan waktu itu lagi suka-sukanya belajar bahasa Inggris kan. Habis itu saya ikut. Loh, di sini kok nggak ada ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, di situ saya ikut aja deh, ikutin apa kegiatannya selama 3 hari. Oh iya, di sini saya pertama kali ketemu orang Nasrani di situ di kegiatan itu. Nah, itulah membuat saya tertarik. Ternyata prasangka saya tentang orang Nasrani ini nggak benar gitu. Tidak benar, bahwa apa yang selama ini saya prasangkakan terhadap orang yang beda keyakinan dengan saya itu ternyata baik loh sama saya. Di situ saya berubah. Oh, di sini ternyata ini komunitas yang keren ini. Saya harus ikut dan terus ada di dalamnya. Berarti selama ini lingkungannya itu cenderung apa ya, tidak plural ya, seperti itu. Kemudian masuk ke MIPG ini, insight-nya ini semakin dalam dan bertambah sehingga kemudian jatuh cinta ke MIPG. Seperti itu ya. Jatuh cinta banget. Jadi itulah kemudian walaupun awalnya jujur nggak tahu-tahu amat ya, dan bahkan mungkin salah paham. Peace camp ini English camp seperti itu, masuk kemudian kok nggak ada bahasa Inggris? Awalnya saya takut. Nanti saya diajak masuk ke agamanya gitu. Itu prasangka yang hadir waktu itu. Nah, semenjak saya gabung di MIPG itu hilang. Pokoknya kami di MIPG itu cinta damai, tidak ada provokasi, tidak ada yang ngajak masuk ke agamanya. Intinya kita tetap kuat dengan keyakinan kita sendiri. Jadi tertarik, kebetulan tersesat dan cinta ya, seperti itu ya. Keren. Kebetulan. Tapi udah ditakdirkan pasti ya. Selanjutnya saya ke Ben. Kenapa masuk ke apa yang menjadi magnet dari MIPG ini? Kenapa kok sampai daftar? Mungkin ada organisasi-organisasi yang di luar sana yang mungkin sama baiknya, tapi kenapa melabuhkan hati ke MIPG gitu? Ya, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi pertama kali saya tahu MIPG itu pas bekerja sama dengan IOFC. Ada komunitas juga, komunitas internasional ya. Waktu itu bekerja sama, itu membuat satu program trust building. Nah, bukan trust issue ya? Bukan. Jadi membangun kepercayaan di situ. Trust building. Saat itu saya masih SMA. Mungkin saya sampai sekarang masih menjadi anggota yang termuda. Ya, saya masih SMA. Keren. Oh iya. Saya masih SMA, jadi saya waktu itu saya kira saya ada teman yang SMA juga. Dan ternyata saya sendiri yang masih SMA di situ. Saya yang juga lainnya gimana? Kolonial?
Bukan. lebih senior dari saya gitu. Jadi pertama saya agak ragu gitu. Oh ini kan biasa di SMA kan senioritas atau apa. Ternyata di komunitas ini tidak membeda-bedakan gitu. Nah terlebih juga saya juga baru mendapatkan saya juga pertama kali tahu ini tentang bahasa Inggris. Jadi saat itu saya pengen belajar bahasa Inggris juga. Ternyata bukan bahasa Inggris. Sama dong ya. Iya sama gitu. Sempat salah paham ya. Saya ikut-ikut. Ternyata ini komunitas kebersamaan, tidak membeda-bedakan. Itu sih saya jadi tertarik sampai sekarang. Oh, jadi awalnya mulai kita tarik dari IOC ya, kemudian masuk dan salah paham juga ya. Akhirnya keren nih ya seperti itu. Jadi cinta juga ya sama MEPG. Saya juga saya mahasiswa sekarang. Banyak sekali organisasi dan komunitas yang saya ikuti, tapi cuma MEPG yang satu-satunya tidak membeda-bedakan gitu, bisa dibilang. Dulu dong MPBG ya. Gitu. Sehati ya. Sehati ya. Wah, keren. Oke, disimpan dulu statementnya, kita ke the one and only dulu nih. Kak Ruben ya. Oke. Kalau tidak salah ini kan udah 9 tahun Kak Ruben ya. Jadi tahun keberapa kemudian Kak Ruben hadir di MEPG ini? Saya dari awal. Oh, dari awal. Dari awal. Oke, luar biasa. Bahkan sebelum dirancang. Bahkan belum dirancang ya. Iya, artinya begini. Sebenarnya kan sejarah MEPG ini kan sebenarnya kumpul-kumpul biasa aja. Jadi kebetulan ketemu berapa orang yang punya pemikiran yang sama gitu. Kenapa sih kita nggak buat satu wadah ya untuk memperkenalkan lah gitu, bahwa damai itu bagus. Tapi saat itu ngumpul-ngumpulnya emang segolongan kah atau memang udah plural ngumpul-ngumpulnya saat itu, dan kemudian langsung terinspirasi kita buat yuk yang kelompok-kelompok keberagaman gitu ya? Iya. Gimana tuh? Sebenarnya kan pluralisme itu kan sudah ada di pergaulan. Jadi ketika kita ada ide seperti ini, ya udah langsung ngumpul semuanya dan kayak gayung bersambut gitu ya, langsung berdiri seperti itu. Dan memang sebelum ini hadir, saya memang sudah menyuarakan. Makanya tadi saya bilang seperti itu. Makanya ketika kita berkumpul dan kita nyatakan oke, kita akan berdiri dengan nama ini, ya saya sudah hadir di situ. Boleh tahu para inisiator kan kalau nggak salah lebih dari satu ya inisiatornya ya. Boleh tahu nama-namanya mereka dan boleh disapa? Banyak ya. boleh disapa aja, banyaknya nih berapa ya? Boleh disebutin. Banyak ya, karena iya banyak banget sebenarnya. Gak apa-apa, saya ingatnya aja gitu. Saya ingat. Tuh ada Rolly tuh. Rolly hai. Hai juga tuh teman-teman yang siapa ada lagi? juga yang ini kebetulan streaming ya lewat YouTube tuh. Boleh disapa-sapa. Samsul Arif Galil. Samsul, siapa lagi? Ada di Australia tuh. Siapa lagi? Banyak ya, Pak Agus. Siapa lagi? Ada Arif ya. Ada Pak Ferry tuh ketuanya kita. Seperti ada itu. Sekitar 10 ya. Anpan Randa Lembang. Oke, sekitar 10 orang. Berapa ya Rol ya? Ya more or less mungkin 8 kali ya, seperti itu. Dan lebih. Kemudian ya sampai terjun langsung sejauh ini 9 tahun. Kenapa kok betah gitu Kak Ruben? Betah karena memang ini bagian dari perjuangan saya di band Lewis Public Speaking. Karena kebetulan kan saya memperjuangkan ide-ide global. Kalau kita mau jujur nih ya, ini ada di buku saya nih yang saya tulis. Ide itu kan sebenarnya ada 3 sebenarnya yang paling utama. Pertama ya pemberdayaan diri, leadership ya. Kedua perdamaian dunia, ketiga kemandirian UKM. Makanya saya juga bukan cuma di perdamaian saya hadir, saya juga di UKM hadir seperti itu sebagai pembina. Motivasi juga ya. Motivasi karena public speaking saya mengayomi semua. Karena kan perdamaian itu kan ide ya. Bagaimana kita menyampaikan kepada dunia itu kan bagian dari public speaking. Begitu juga UKM, ketika kita menciptakan satu produk, bagaimana kita menjelaskan kepada dunia, dan itu aspeknya banyak banget. Nah, inilah hebatnya MEPG karena satu-satunya kita boleh mengklaim ya, satu-satunya komunitas di Indonesia yang punya pelatihan khusus public speaking itu hanya MEPG. Gitu. Luar biasa ya. Oke, baik, disimpan dulu ya statementnya. Saya ke Arum, sumber Arum ya. Biasanya kalau nama Arum itu ada
keturunan Jawa, ada nggak sih? Betul, orang tua. Oke. Arum ya, sumber arum ya. Kalau arum di bahasa Jawa itu arum sama nggak sih dengan kata harum? Iya, betul. Betul ya? Ya, apalagi kalau ditambah adik Tianingrum gitu. Asik. Berarti adik arum yang wangi kayak gitu-gitu. Asik. Baik, tapi pertanyaannya bukan itu ya, smart listeners ya. Oke, jadi alasannya kenapa join dengan MIPG? Tidakkah ada rasa rasa-rasa negative thinking? Ini apa ya? Jangan-jangan masuk jadi spy atau jadi mata-mata. Kemudian kok jatuh cinta gitu ya? Kayak film ya. Gimana ceritanya? Okay. Awalnya tuh saya dimasukkan sama papaku sendiri. Oh, justru papaku, ya Okay. papaku satu gereja sama pendiri MIPG, Sir Ferry. Wait. Satu gereja. Anda berhijab gimana tuh? Papaku Nasrani Advent. Terus ibu yang Muslim. Jadi saudaraku juga emang ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Jadi awalnya tuh dimasukkan, bukan masuk sendiri. Dimasukkan. Waktu itu ada ibadah di rumah. Kebetulan Sir Ferry ada. Nah, ngobrol sama papa dan papa setuju kalau saya ikut kegiatan ini. Kebetulan juga waktu itu saya baru pulang dari Kediri. Nggak ada kegiatan kan? Pare. Bukan, Kota Kediri. Kota Kediri. Oke. Nggak ada kegiatan, baru lulus SMA juga. Sekarang Jadi, lulus apa? Sekarang masih S2. Wih, keren. Jadi awalnya ikut, terus ada kegiatan program bahasa Inggrisnya juga dulu waktu kelas buka bahasa Inggris gratis. Iya, waktu Covid itu. Nah, jadi ikut di situ, kebetulan bisa untuk ikut ngajar juga. Sama Sir Ferry, sama Sir Irfan, sama semuanya, sama Sir Rolly juga. Nah, jadi makanya dari situ awalnya belum tahu ini tentang apa nih komunitas. Pas lama-lama, oh ternyata ini tentang toleransi ya. Nah, sedangkan toleransi dari diri saya sendiri kan udah ada nih dari keluarga. Di rumah ya? Iya, betul. Jadi kayak, oh yaudah berarti emang cocoknya tuh di sini dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain gitu. Oke, jadi prosesnya ini ya. Dijebak sebenarnya dijebak. Prosesnya nggak lama ya, langsung aja dimasukin kayak gitu ya, lewat jendela ya. orang dalam ya, jalur orang dalam ya masuknya. Keren. Oke, simpan dulu statementnya. Saya sekarang ke Indi Barens, bukan ya? Indi aja. Oke, gimana awal mulanya masuk, kok bisa ada di MIPG? Ya, jadi bagaimana awal mulanya saya bisa masuk ke komunitas MIPG itu karena serupa dengan tadi beberapa teman-teman, saya diajak juga oleh teman untuk join masuk ke dalam komunitas MIPG. Jadi awalnya itu saya seangkatan dengan band. Ya. Band mana? Ada dua band. Akhirnya ke band itu adik bungsu. Ya, kakak band, adik bungsu. Iya. Jadi awal mulanya saya masuk ke dalam komunitas MIPG itu sama seperti band. Kemudian di situ saat pertama kali melihat itu flyernya disebarkan, apa ini Trust Building Camp gitu kan. Saat pertama kali itu saya merasa sepertinya saya cocok dia masuk ikut Trust Building Camp ini. Kenapa? Karena prasangka saya saat itu adalah saya memiliki apa ya namanya, kayak semacam beberapa problem isu yang sepertinya kalau saya masuk ke dalam komunitas ini itu bisa sedikit mungkin apa namanya terpulihkan seperti itu. Dan ketika saya masuk, saya join ke dalamnya, oh menarik, ini saya merasa cocok, sesuai. Setelah saya masuk bergumul dalamnya, ini lebih kepada membahas mengenai isu-isu perdamaian, isu-isu yang mana namanya bagaimana agar supaya kita masuk ke dalam itu kita bisa melunturkan yang namanya prasangka. Seperti itu, prasangka antar umat beragama, dalam artian kan dewasa ini kita sering sekali melihat dan mendengarkan bahwasanya antara lintas agama itu pasti selalu ada yang namanya konflik, pertikaian, segala macam. Jadi ketika saya masuk dan belajar di dalamnya, prasangka-prasangka itu bisa luntur dengan sendirinya ketika kita bersinggungan langsung. Jadi kenapa makanya ini tema kita pada hari ini tuh disebut sebagai institusi cinta. Karena ya bagaimana cara kita melunturkan prasangka kemudian menimbulkan cinta yang ada. Karena bagaimana caranya kita bisa mengenal institusi cinta ini kalau kita sendiri tidak berawal mula mengenal dulu, menjalaninya begitu.
bergabung dalamnya seperti itu. Jadi awal mulanya harus kenal dulu supaya kita bisa merasakan namanya cinta itu seperti apa. Seperti itu. Jadi taruh dulu ya. Oke, baik. Jadi memang mungkin sebagai apa ya, warga negara ya Indonesia, normalnya memang paling sedikitnya pasti kita punya stereotip ya satu sama lain ya. Dan Indi mengaku bahwa punya juga stereotip seperti itu ya ke umat beragama yang lain sebelum masuk ke MIPG gitu kan ya. Mulanya seperti itu karena juga kalau melihat dari background saya sendiri, kenapa salah satu hal kenapa bisa saya merasa cocok karena saya juga dari lingkup keluarga maupun lingkungan pertemanan itu sangat beragam sekali. Saya juga banyak berteman dengan teman-teman Nasrani seperti itu. Baik, keren ya. Oke, tapi saya penasaran ya. Ini kan pluralisme ya kan, beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya ada yang mendistraksi saya, yang bikin tiba-tiba jadi penasaran. Ini di PDH ada lambang atau tulisan hijaiyah, iya kan? Tulisan Arab. Itu kok sampai memakai tulisan Arab? Ini kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Apa alasannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Kenapa sampai mahabanya ini bertuliskan Arab atau hijaiyah? Apa alasannya? Ya, jadi di logo yang ada di baju kami ini, ya, ini tulisannya love kan, mahabbah gitu. Mahabbah. Nah, ini maknanya sendiri kenapa berbahasa Arab? Karena pada dasarnya semua agama itu memang awalnya memiliki makna yang berbahasa Arab gitu. Dari Nasrani kan kita kenal bahwa mereka dari terutama dari yang Samawi ya. Dari Samawi itu terutama utamanya Samawi ya. Samawi itu ya, jadi Kristen, Yahudi dan Islam itu utamanya dalam hal ini. Mereka dari Timur Tengah kan ininya munculnya. Nah, di situ kita lihat dari lihat ke belakang sejarahnya. Ini kuat banget ini kalau pakai tulisan Arab. Kuat banget kalau pakai masa tulisan Arab karena memang dari Al-Qur'an sendiri, kemudian Bible, Injil, kemudian Taurat. Itu Taurat, Zabur, rata-rata memang dari pemaknaannya, dari tulisan-tulisan yang pernah saya temui sendiri itu ada yang berbahasa Arab, bahasa Timur Tengah. Makanya kami ambil yang Arab ini. Jadi lebih ikonik aja gitu ya. Gitu. Alasannya persoalan istilahnya mau ada filosofinya atau enggak, mungkin lebih ikonik aja gitu ya. Mungkin lebih bisa diterima semua kalangan gitu. Oke, paham. Dan kalau nggak salah ya, ini dari sejak 9 tahun ini pasti udah banyak banget kegiatan-kegiatan ya yang diadakan. Ada yang bisa jelasin kegiatan apa aja nih yang pernah diadakan? Ada? Siapa? Boleh siapa aja. Karena bicara soal kegiatan kan itu mulai dari awal ya. Yang paling tua ya jadi kegiatan. Iya, jadi ini kita punya kegiatan tuh banyak banget. Tapi yang paling ikonik itu yaitu lapis camp. Nah, tetapi ada juga yang tidak kalah ikoniknya, namanya scriptural reasoning. Scriptural reasoning. Seperti itu yang tadi ada kurikulum khusus. Seperti itu juga ada public speaking ya, seperti itu. Nah, kegiatan lainnya itu kita ada diskusi, kita juga ada kampanye, kita ada kerjasama. Kampanye apa nih maksudnya? Gimana? Kampanye perdamaian. Kampanye perdamaian. Iya. Terus kita bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan, organisasi sosial, banyaklah seperti itu. Dan itu kalau mau dihitung tuh, udah ratusan kali ya. Iya, karena untuk satu jenis kegiatan saja bisa udah berpuluh-puluh. Bayangin aja kalau sampai selama 9 tahun itu. Kita punya seragam saja di setiap event itu, hampir semua warna ada. Kalau untuk
tiap angkatan apa ya penerimaan itu diberi nama angkatan gak sih? Misalnya angkatan batch 1, batch 2, batch 3. Ada Peacecamp 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang lagi gitu. Nah, kalau boleh didiferensiasi nih dari kelima ini misalnya band angkatan berapa, Irfan angkatan berapa, Arum angkatan berapa, Indi angkatan berapa, itu bisa didiferensiasi nggak sih? Coba bisa. Indi angkatan Indi berapa angkatan waktu berapa? itu? Kalau saya angkatan 5. 5. Sama seperti adik band. Kalau Iya. Arum? Angkatan kedua. Oke, beda 3 ya, 3 tingkatan. 3. Ketiga. Oke, kalau band adik band katanya. Ya. 5. Kalau Irfan? Pertama. Nah, itu jaraknya antara angkatan 1, 2, 3 itu memang ada jadwal yang fix bahwa memang jaraknya beda 1 tahun kah, beda 9 bulan. Tidak kah, menentu. Oh, tidak menentu. Tidak menentu. Ya Rulia tidak menentu ya, ada tergantung kesepakatan. Oh, ada speaker bayangan ya di sini. ada speaker bayangan. Saking banyaknya itu kegiatannya jadi seperti itu. Nah, perlu dicatat juga. Boleh ada bukunya? Peacecamp itu untuk mencetak fasilitator. Oke. Ya, jadi tidak harus ngikutin kegiatan Peacecamp, tapi kalau mau jadi fasilitator harus jadi ikuti Peacecamp. Kenapa? Karena Peacecamp itu kan selama 3 hari, semua digembleng tuh dalam segala ini supaya dia mampu menguasai materi, mampu menularkan secara efektif. Seperti itu. Jadi ada training untuk menciptakan trainer seperti itu. Yes, seperti untuk itu. Internalnya seperti itu ya. Dan kalau dia udah tercetak, nanti dia mencetak yang lain lagi. Oke, Gitu. kalau dia udah tercetak nanti dia mencetak lagi mencetak seperti lagi. gitu. Oke, keren ya. Iya, keren banget. Cetak mencetak ya. Lama-lama jadi buku cetak. Oke, baik. Saya kemana dulu, ke Indi dulu deh. Oke. Nah, dari sekian banyak nih kegiatan, yang paling seneng kegiatan apa dan kenapa gitu? Oke, jadi ada saking banyaknya kegiatan ya, walaupun nggak terlalu banyak amat, ada beberapa kegiatan yang sangat saya gemari. Yang pertama itu seperti yang disebutkan tadi Om Ruben, yaitu SR, disingkat SR singkatannya dari Scriptural Reasoning. Jadi kegiatan SR itu menurut saya, bagi saya itu adalah hal yang baru, kegiatan yang baru, karena saat pertama kali saya join ke MIPG, saya dipaparkan oleh kegiatan yang namanya SR itu. Jadi kita itu membentuk suatu forum, kecil, kita dibagi-bagi beberapa kelompok. Kemudian di situ FGD ya, forum group discussion. Ya seperti itu. Kemudian kita membahas suatu isu, entah itu misalkan isunya mengenai kemanusiaan, keberagaman, kemerdekaan dan lain-lain. Dari satu isu atau topik itu kita coba angkat dan bawa kepada ayat suci kita masing-masing, atau misalkan Al-Qur'an, ada perbandingan seperti itu ya. Al-Qur'an kemudian ya? dengan Injil seperti itu, atau Bible. Nah, kita angkat suatu isu itu, kita cari di dalam ayat-ayat yang mana yang sekiranya sesuai atau memiliki kerelevansian, kesamaan. Kemudian setelah kita dapatkan, masing-masing di antara kita harus speak up, atau kita mencoba untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan isu-isu itu melalui ayat-ayat yang kita dapatkan dalam Al-Quran atau Bible seperti itu. Nah, awal mulanya menarik. Kenapa saat first time-nya saya alami itu, saya agak sedikit kelimpungan. Saya bingung, gimana nih cara? Saya kan masih newbie banget ya, guys. Nah, jadi di situ saya belajar. Nah, ada yang namanya salah satu founder kita namanya Sir Agus, ya Kak Agus itu, dia mencoba mengajari saya, ini seperti ini. Jadi jangan takut bicara salah gitu. Awal mulanya itu saya takut untuk berbicara, jangan sampai ini salah pendefinisiannya, karena saya berdapat hal seperti itu. Karena bagi saya sendiri, saya kan backgroundnya ilmu hukum ya Kak. Jadi sangat bagaimana cara untuk saya bisa mendeskripsikan suatu ayat itu, suatu topik itu, saya harus hati-hati, karena jangan sampai ketika saya mengucapkan itu saya kurang riset, kurang survei, itu bisa atau menjadi jadi bumerang, bisa jadi bumerang, itu. atau bisa menjadi miskonsepsi seperti itu. Seperti itu. Jadi selain SR itu terdapat satu kesimpulan atau konklusi dari kegiatan itu, yaitu bagaimana caranya kita agar supaya menemukan suatu titik temu, agar supaya tidak ada perbedaan atau perseteruan di antara kita. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya titik temu itu adalah sama. Nah, jadi selain kegiatan SR, kegiatan lainnya itu yang saya sukai adalah saat dimana kita mendapatkan sesi quiet time.
Ya seperti itu. Jadi sesi quiet time itu yang benar-benar hal baru juga selain SR bagi saya, di mana sesuai namanya quiet time kita berada di satu fase atau kondisi yang tenang, agar supaya kita bisa mendengarkan hal-hal seperti apa ya, inner voice kita, begitu kita menyatu dengan alam, kita bagaimana caranya agar supaya lebih terhubung, terkoneksi dengan diri kita, dengan Tuhan khususnya, begitu, dengan Sang Pencipta, dengan lingkungan sekitar. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa masuk ke dalam MPG ini begitu banyak insight yang selama ini belum pernah sekali ditemukan dan baru kali ditemukan di sana. Betul jadi sekali. ada begitu banyak keberlimpahan di sana ya. Iya, Keren ya. Oke, selanjutnya sumber Arum. Arum, apa sih pengalaman yang nggak bisa dilupain dari MIPG? Mungkin dari awal mula masuknya, atau mungkin kegiatannya, atau orang-orangnya, atau jangan-jangan menemukan pasangan dia. Apa nih yang Oke, kegiatan yang paling saya suka itu Peace Camp. Kenapa kok Peace Camp? Karena di dalam Peace Camp itu ada kegiatan yang dimana orang Islam atau yang beragama Islam, dia tuh bebas mau bertanya apa saja ke agama lain. Wow. Jadi tunggu. Saya bayangin dulu nih, bisa bertanya apa aja ya, walaupun pertanyaan lancang ya. Iya betul. Karena kita nggak ada judgement. Ngeri. Oke. Ya jadi kayak misalnya nih teman-teman dari Muslim nih, apa sih yang pengen tahu dari Nasrani? Kok bisa dia Natal sekian, tanggal sekian, bulan sekian, kok dia bisa mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, kayak gitu-gitu. Dan mereka juga bisa berhak bertanya sebaliknya, bertanya sampai ke tingkat level yang lancang ya. Betul. Wow, ngeri ya. Jadi itu yang kita bisa saling sharing antara Islam dan Kristen kan. Kalau misalnya kita bisa saling sharing ke sumbernya langsung, otomatis kan gak ada konflik. Daripada kita hanya menjudge, menerka-nerka. Nah, daripada kuping ke kuping ya. Itu bisa bertambah bisa berkurang ya. Bahkan bukan cuma dari Islam Kristen, bahkan ada juga organisasi agama Islam lain ya, yang kita bahkan mungkin dari kepercayaan seperti itu. Betul. Misalnya animisme, dinamisme seperti itu ya. Bahkan ada agama kepercayaan, tapi yang ini yang mengutamakan adat. Oke. Ada juga kayak gitu. Tolotang ya. Bahai kayak gitu. Jadi kita bebas mau nanya apa saja ke dia. Dia juga ndak bakalan marah. Kan belum tentu kalau di orang lain kita menanyakan sampai sesensitif itu kan mungkin bakalan marah, bakalan konflik, tersinggung. Suka banget karena anti mainstream banget ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan sangat sensitif pun dia welcome untuk menjawabnya. Oke. Dan kita juga sebagai Muslim ketika dia mau bertanya, kamu tidak pernah lihat Tuhanmu, kok bisa kamu percaya ini? Dan kita bakalan menjawab. Oke. Tapi di dalamnya pasti ada rule ya. Rule pada saat kita bertanya ya. Tetap tidak, artinya ada ada stepnya, ada durasi, betul. ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Walaupun untuk jenis pertanyaan itu tidak dibatasi seperti itu ya. Tapi yang tetapi tetap ada rulesnya ya seperti itu. Rule-nya itu yang paling utama, lu mendengar dan tahu aja. Itu. Kenapa? Karena orang masing-masing kan punya pemikiran yang berbeda. Betul. Jadi ibarat warna mana yang kau suka? Oh, hijau. Iya. Lu diam aja, dengar aja dia suka hijau, nggak boleh protes. Luar napa suka merah, ya lu dengar aja, gitu loh. Jadi dengan itu kita melihat orang tuh benar-benar apa adanya. Itu kan biasanya kan. Jadi misalnya ada nilai absolut yang wajib dihormati. Iya, ada seperti itu. Jadi cukup mendengar, tahu, dan jadikan wawasan seperti itu ya. Betul, karena kan konflik sering terjadi karena stigma, memaksakan juga. Ya, seperti itu. Tapi dengan kita mengetahui dan menerima padanya itu menjadi indah banget. Nah, gitu. Nah, kalau kita mau pelajari sejarah konflik di Indonesia, itu kan kebanyakan karena ketidaktahuan. Tidak pernah ada perjumpaan. Nah, pernah kami tuh adakan satu mungkin sedikit ekstrim ini ya. Jadi korban poso, korban kerusuhan ini kita pertemukan. Mediasi ya seperti itu. Bukan mediasi. Kita pertemukan bahwa lu harus bertemu karena kita tuh saudara se-Indonesia. Silaturahmi ya. Seperti itu. Dan Anda tahu yang terjadi, maka keluarlah semua trauma-trauma. Jadi dengan penuh tangisan, air mata, dan kita di situ belajar untuk berempati. Betapa jahatnya itu sebenarnya kesalahpahaman ya. Seperti itu. Tapi di acara itu justru apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ternyata kita bersaudara dan mereka bisa saling memaafkan. Itu yang membuat
Indonesia tuh menjadi real di pertemuan. Boleh lihat itu. 5-5-nya nangis gak? Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kita juga harus melatih anak-anak muda untuk cerdas supaya tidak gampang diombang-ambingkan informasi yang salah. Betul, seperti itu. Karena kalau misalnya suatu komunitas atau suatu negara itu tidak cerdas, maka gampang sekali disusupi. Apalagi yang jadi gorengan ini adalah keberagaman kita. Iya, ya seperti itu. Jangankan agama, jangankan suku, serumah aja kita belum tentu sama kan? Ya, seperti itu. Iya kan? Itu menjadikan alat yang sangat empuk ya buat kita digoreng seperti itu. Jadi memang edukasi, sosialisasi edukasi ini memang harus masif. Salah satunya melalui MIPG ini ya, menebarkan cinta. Asik. Virus-virus cinta. Oke, saya ke adik Ben ya. Tadi kakak Ben. Oke, pengalaman yang nggak bisa dilupain dari MIPG apa sih? Tadi sudah dijelaskan kegiatan-kegiatannya. Jadi saya juga tertarik kedua kegiatan itu. Dimana kalau Peace Camp saya baru pertama kali tidur bareng sama teman-teman yang beda agama. Jadi lingkungan sedekat itu saya baru pertama kali gitu. Dan setiap pikiran-pikiran yang seharusnya saya harus punya pengalaman dulu, tapi saya sudah pikirkan itu sudah dipatahkan. Mungkin punya pengalaman ini kan keberagaman dan perdamaian, persatuannya, cinta. Pernah nggak sih mungkin di MIPG istilahnya ngecamp kayak gitu ya, atau mungkin di Peace Camp tiba-tiba makannya sepiring berlima. Aduh, atau makan pakai daun pisang melantai kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang memang kayak nggak bisa dilupain kayak gitu ya. Ada nggak sih yang sangat personal gitu? Banyak sih, kayak contohnya kegiatan camp bareng. Kemarin sempat ada camp bareng, main bulu tangkis bareng. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya selama ini jadi stereotype. Dimana kalau kalangan ini kayaknya nggak mau bergabung sama saya. Biasa begitu sih. Kalau misalnya ini orang Toraja sesamanya orang Toraja aja. Ini orang Chinese sesamanya orang Chinese aja. Gitu. Ini Muslim sesama Muslim aja. Padahal ternyata selama ini itu keliru ya. Iya, keliru. Oke. Jadi selain kalau misalnya pengalaman-pengalaman seperti pengembangan diri, dapat gak sih di MIPG pengembangan diri, semacam skill-skill yang lain seperti itu? Saya dulunya itu sangat takut bicara di depan orang-orang. Cuman di MIPG ini saya diberikan kesempatan untuk berpendapat tanpa dijudge. Karena ketika saya mau berbicara itu saya dulu harus pikir-pikir, oh ini bakal dijudge, bakal nyakitin mereka atau enggak. Dan saya bisa belajar berbicara di depan umum gitu tanpa harus gugup, takut dan sebagainya gitu. Oke, tunggu, saya kecolongan ya smart listeners ya. Aan Pranata M. Tapi kok dipanggil Ben sih? Ayo, apa? Saya kita segmennya udah hampir habis nih. Saya baru nyadar nih Aan Pranata M. Kenapa bisa Aan Pranata M dipanggil Ben Aan Pranata M? Kenapa? Ini namanya Islam banget ya. Ya, kenapa? Kebetulan saya masih baru, jadi belum dibuat PDH. Ya, jadi wait, tunggu. Maksudnya gimana? Ini semakin bertanya-tanya saya. Ya, jadi kan saya baru masuk saya sudah jelaskan di camp kelima. Dan saya belum buat PDH gitu. Ini udah paham kan smart listeners ya? Oke. Keberagaman. Oh, jadi maksudnya ini endorse ya? Ini sponsor ya? Oke, terima kasih. Betul. Kebersamaan yang tiada batas, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk MIPG.
Oke, baik, terima kasih Ben, udah terjawab. Nah, kalau Irfan, apa yang nggak bisa dilupakan gitu di MIPG? Apa pernah jalan kaki bareng 10 kilo waktu camp atau gimana? Kalau yang tidak Atau terlupa, pernah lihat Banapasti di malam hari? Tahu Banapasti? Bola api yang terbang di malam hari. kalau yang tidak terlupakan di MIPG itu saya ketemu keluarga di MIPG. Keluarga om yang sepuh, Keluarga dari Adam. satu kampung, Satu tapi kampung. udah lama tinggal di Makassar. Aha. Baru terungkap bahwa ternyata orang ini Aha. satu kampung sama saya dan tetangga sama saya di kampung. Enggak satu Gitu. tembok. Enggak. Enggak. Oke. Selain itu apa lagi nih? Apa yang nggak bisa dilupain gitu waktu masuk MIPG? Tadi udah saya jelaskan tadi waktu awal bahwa yang paling saya tidak pernah lupakan. Tunggu, saya ngecek dulu ya. Ya. Irfan. Benar ini, benar. Oke, jadi yang paling tidak pernah saya lupakan di MPG itu awal masuk MPG saya khawatir dengan makanan yang disuguhkan. Oh, Gitu. oke. I Khawatir see, dengan I see. makanan disuguhkan. Kan ah. ini ke Malino nih kegiatannya waktu itu 2018 di Malino. Ini disediain ada mie, kemudian ada dagingnya gitu. Oke, mencurigakan gitu ya. Mencurigakan. Apa nih? Ini apa tuh? Terus Oke. kan pas datang tadi siangnya itu saya, ini kok ada beda-beda ya, ada Kristen, ada kepercayaan lain, ada Islam. Gimana makanannya ya? Malamnya disuguhkan makanan. Ini makanan, dikasih makanan apa ini? Kasih makanan apa ini? Dimakan aja. Bismillah. Bismillah saja. Ya Allah, maafkan kalau maafkan kalau saya salah makan. Oke. Itu yang paling tidak pernah saya lupakan. Habis itu saya dijelaskan sama fasilitator waktu itu bilang, ini makanannya halal. Pokoknya semua makanan di sini halal. Gitu. Untuk semua orang boleh makan. Gitu. Situ mulai ada timbul, kepercayaan. percaya bahwa ini kegiatan ini keren. Ikut sampai akhir. Sampai sekarang dan juga MIPG bukan hanya yang disebutkan tadi oleh teman-teman, banyak programnya. Kami buka kemarin waktu Covid itu program bahasa Inggris ya di Mawang, dan kami ngajar satu Mawang yang ngapung itu ya? yang Ngapung. Ya. Nah, situ satu kompleks itu kita ngajar dari TK sampai orang tua. Ngajar orang tua. Ngajar iya bahasa Inggris. Oke. Gratis. Oke. Nah, punya dari TK, SD, SMP, SMA, anak kuliahan, bapak-bapaknya, Ibu-ibu, ibu-ibunya juga. Gitu. Kemudian juga di MPG, kenapa saya tertarik juga adalah kita punya rumah singgah. Rumah singgahnya itu rest area gitu ya? Ya, rest area. Bagi teman-teman yang nggak ada tempat tinggal, kalau ke Makassar, ke MIPG Maki disediakan. Boleh disebutkan Instagramnya apa? MIPG silakan. Instagramnya mahabbah_IPG. Nah, gitu. Boleh di follow. YouTube-nya juga kalau mau pantau kegiatan-kegiatannya, MIPG di YouTube-nya Mahabbah Institute for Peace and Goodness. Oke. Satu lagi. Boleh ditambahkan silakan. Di rumah singgah, jangan khawatir, nggak ada makanan yang haram, semua halal. Karena memang kita mengakomodasi semua orang seperti itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita dalam kondisi normal di negara kita, di tengah masyarakat tuh banyak stigma. Betul. Ya, dan ini yang harus diluruskan. Ya, contoh lah ya, saya ini kan Advent ya. Itu kalau orang nggak tahu dikirain aku makan babi lah atau apa. Padahal kami tuh nggak bisa menyentuh, pun nggak boleh seperti itu. Jadi dengan demikian orang tahu, kita bisa saling menghargai seperti itu kan. Jadi apa yang dialami member-member ini ya itulah proses kita untuk saling memahami. Seperti itu juga, tanpa kita harus menghakimi orang lain seperti itu. Jadi dijamin siapapun dirimu, apapun latar belakangmu, ayo gabung di Mahabbah Institute. Tuh keren banget. Pokoknya follow dulu Instagramnya. Boleh disebutkan ulang Instagramnya Kak Ben? Itu apa Instagramnya? Silakan sebutkan ulang Instagramnya. Nama Instagramnya Mahabbah_IPG. Mahabbah_IPG. Oke, silakan follow dan tanya apa aja ya, silahkan.
jangan ragu-ragu ya. Oke. Baik, kita ke segmen selanjutnya ya, segmen terakhir ya. Oke, siapa yang tahu siapa segmennya? Oke, boleh ditunjuk nih ya, boleh ditunjuk. Dari kelima orang ini, siapa yang paling tepat waktu? Siapa? Menunjuk siapa? Terserah, tunjuk aja, semua tunjuk. 1, 2, 3 tunjuk. Siapa yang paling tepat waktu? Yakin? Yakin. Oke, siapa yang paling mageran? Ayo. Oke. Siapa yang paling suka ke belakang? Paling suka ke toilet. Oke, siapa yang paling suka makan? Saya. Kayaknya semua ada suka makan. Oke, siapa yang paling pendiam? Siapa yang paling banyak baterainya? Ngomong terus. Serius. Oke. Siapa yang paling perfeksionis? Siapa? Perfeksionis. Segalanya harus ini, itu, itu. Oke. Siapa yang paling suka protes? Siapa ya? Apa ya? Enggak ada. Nggak ada. Damai semua. Oke. Siapa yang jago nyanyi? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, terakhir closing statement, silahkan singkat, padat dan jelas. Berikan satu kalimat atau satu kata, 2, 3 kata boleh deh. Silahkan dari Irfan dulu. Closing statement. Buat pendengar di luar sana, satu kalimat aja ya, bukan satu paragraf. satu kalimat. Oke, ayo gabung bersama kami di MIPG. Kalian akan mendapatkan kedamaian, cinta di MIPG. Asik. Adik Ben, silakan. Ya. Aan Pranata. Satu kalimat apa? Ya, tetap pantau terus sosial medianya MIPG karena kalian tidak akan menyesal. Asik. Selanjutnya Kakak Ben. Iya, buat semua yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, tetaplah berhati damai. Damailah buat diri sendiri, damai buat orang lain. Karena dengan kedamaian kita bisa memaksimalkan segala potensi diri. Mantap. Salam damai. Selanjutnya Arum. Oke, sedikit dari kutipan bukunya Sir Ferry. I'm Muslim, I love Nasrani. Selanjutnya Indi. Oke, baik, karena saya sebagai penutup di sini, jadi singkat saja. Jadi smart listener, siapapun kalian berada di luar sana, jika kalian ingin mengenal sesuatu jauh lebih dalam, hilangkan prasangka itu, lunturkan prasangka, jangan cepat menghakimi sesuatu. Itu saja. Tetap penuhi hati kalian dengan cinta dan damai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk MIPG. Ya, terima kasih MIPG sudah datang ya ke Radio Smart FM ya. Sehat selalu untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik ya. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Seperti terima kasih Irfan, terima kasih Adik Ben, terima kasih Kakak Ben, terima kasih Arum, dan terima kasih Indi ya. Selamat berjumpa di lain waktu ya. Itulah tadi ya smart listeners and viewers yang ada di rumah ya, diskusi bincang kita yang sangat menarik dengan sebuah komunitas yang mengutamakan perdamaian, keberagaman, dan dikenal sebagai institusi cinta. Untuk info lebih lanjutnya tadi sudah di follow Instagramnya, silahkan tanya apa aja, dan untuk open recruitmentnya bisa juga bertanya di situ ya. Oke, sekian program kita Smart Community. Jangan lupa dengarkan dan saksikan 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration, utamanya program Smart Community di hari Rabu ya, pukul 5 hingga pukul 6. Dan habis ini pukul 7 saya masih punya programnya Smart English Communities ya. Selalu saksikan dan dengarkan Smart FM 101,1 The Spirit of Indonesia. Goodbye, see you next week. See you. Yeay.